Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zana Kelana. Kali ini saya akan mendaki ke Gunung Mandalawangi, sebuah gunung yang terletak di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lereng dan kaki gunung sebelah utaranya berada di Desa Mandalawangi dan Desa Bojong, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Sementara itu, lereng dan kaki sebelah selatannya cenderung masuk wilayah Desa Karangtengah, Desa Karangmulya, dan Desa Mandalasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Gunung ini memiliki 4 puncak, diantaranya adalah Puncak 1, Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4 yang lebih dikenal dengan sebutan Puncak Kujang. Sementara untuk jalur pendakiannya, gunung ini memiliki beberapa jalur pendakian. Namun yang paling populer dan yang paling mudah aksesnya adalah jalur via Mandalasari, yang berada di Desa Mandalasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk link koordinat basecampnya seperti biasa, saya sertakan di kolom deskripsi. Oh, kelompok kecimpring ini teh. Wah, mantap. Jadi JG kan di kecimpring. Kecimpring. Oke. Ayo ke penak. Siap. Di penak itu. Siap. Duluan kan? Yuk, mari hati-hati. Sebelum memulai pendakian, seperti biasa, terlebih dahulu kami melakukan registrasi. Dengan biaya simaksi sebesar Rp10.000 per orang dan Rp5.000 untuk parkir kendaraan. Fasilitas yang tersedia di basecamp ini terbilang cukup lengkap, mulai dari area parkir yang luas, toilet dan musola, penyewaan alat camping, hingga coffee shop dengan berbagai varian yang siap untuk memanjakan kalian para pecinta kopi. Setelah semuanya beres, kami pun langsung bergegas untuk memulai pendakian, berbekal selembar kertas berisi peta jalur pendakian yang diberikan oleh pihak pengelola. Di awal-awal jalur yang harus kami lewati berupa jalan betonan, hingga tak lama kemudian kami mulai berbelok ke arah kanan dan mulai memasuki jalanan berbatu, yang nantinya jalanan berbatu ini akan mengerucut menjadi sebuah jalan setapak. Setelah memasuki jalan setapak, jalur yang harus dilewati mulai menanjak, dengan tingkat kemiringan yang belum terlalu vertikal dan tingkat kesulitan yang masih tergolong mudah. Untuk vegetasinya di awal-awal ini didominasi oleh hutan bambu yang lumayan rapat dan juga teduh. Nah, tuh kena iya kena. Nah, kan dulu udah kena. Ya. Kita lewat. Nah, lewat. Jawa. Sering semua. Ini dua gimana? Sampai. Semangat. Hah? Semangat. Semangat kenen. Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Oro. Tantang loma, Mama. Setelah kurang lebih 45 menit kami berjalan, akhirnya kami sampai di pos 1 yang diberi nama Pos Bungbulang. Oke teman-teman, dan sekarang jam 10.42 kita sampai di pos 1 di Mandalawangi. Namanya Pos Bungbulang ya. Bungbulang, jangan ke atas apa, keren. Estimasi dari base camp sampai ke pos 1 ini kurang lebih 42 menit ya. Ya kita buletin 45 menit lah. Dari pos 1 ini lumayan enak ya, lumayan teduh. Kita dipayungi sama pohon bambu jadi teduh kayak gini. Terus ada juga tempat duduk dari bambu kayak gini. Kita istirahat dulu bentar, minum-minum, habis itu kita lanjut lagi. Jalurnya ke sini untuk lanjut ke pos 2. Oke, izin terus.
Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos 2. Di awal-awal trek yang harus dilewati tidak banyak berubah, masih sama seperti sebelumnya, yaitu berupa tanjakan-tanjakan ringan dengan vegetasi hutan bambu. Hingga tak lama kemudian, vegetasi mulai berubah menjadi perkebunan kopi dengan beberapa pohon yang berukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bersamaan dengan itu, jalur yang harus kami lewati pun mulai berubah. Tanjakan-tanjakan ringan yang kami lewati sejak awal kini mulai bertambah tingkat kemiringannya, menjadi lebih vertikal dengan jarak yang lumayan panjang. Namun beruntung, tingkat kesulitannya masih tergolong normal. Ini tanjakannya benar-benar panjangnya dan lumayan vertikal juga. Terus kalau misalkan musim hujan, kayaknya ini juga menjadi aliran air dan akan sangat licin, teman-teman. Beruntung 3 hari terakhir nggak dikasih hujan, jadi jalurnya nggak terlalu licin untuk hari ini. Itu capek? Nah, ente geningnya tak istirahat? Oh, capek. Oh, capek kita. Nah, lanjut. Semangat. Semangat dong. Semangat, mau. Mama semangat, semangat. Mama semangat, semangat. Ayo, ayo. Mama tidak tunggu aku. Mama tunggu. Nanti saya bapak dirinya. Aduh. Ya lega mas. Oke teman-teman, yang ke kiri itu untuk menuju ke mata air ya, itu ada petunjuknya, air bersih ke kiri. Terus yang lurus itu untuk menuju ke pos 2 dan ke puncak. Oh, yang ke kanan saya nggak tahu itu kemana. Yang buku. Oke teman-teman, ada persimpangan lagi ya setelah tadi kita naik di sana tanjakan. Saya sudah persimpangan yang tadi yang petunjuk ke mata air, di sini ada petunjuk lagi. Ternyata dari sini juga bisa menuju ke mata air. Lihat kameramen, air bersih ke sana ke kiri. Tadi kita dari sana ya. Air bersih ke kiri, camp area sama pos 2. Dia ke sana ke kanan. Terus untuk turun ke sana kayak gitu. Jadi berhubung kita nggak ke mata air dulu, soalnya persediaan air kayaknya masih cukup. Jadi kita lanjut ke camp area atau pos 2 teman-teman, ke sana. Yuk. Betul. Setelah melewati persimpangan mata air yang kedua, yang terletak tepat di ujung tanjakan, kami menemukan jalur yang landai dengan vegetasi yang didominasi oleh hutan pinus. Jalur landai ini akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit, sebelum akhirnya kami akan sampai di pos 2. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di pos 2 ya. Jam 11.45. Tadi saya start dari pos 1 itu jam 10.45, berarti sampai pos 2 ini estimasi waktunya kurang lebih 1 jam. Untuk treknya dari pos 1 sampai ke pos 2 ini lumayan menanjak ya, tanjakannya lumayan vertikal dan juga lumayan panjang dari pos 1 sampai ke pos 2 ini. Ya lumayan lah untuk melatih fisik. Bocil juga tadi beberapa kali mengeluh dan minta digendong, sempat saya gendong sebentar sampai menemukan jalur yang landai sebelum sampai ke pos 2 ini. Jadi tadi di ujung tanjakan kita nemu jalan landai sekitar 10 menitan lah sebelum akhirnya kita sampai di pos 2 ini.
Dan pos 2 ini juga area camp ya. Area campnya Gunung Mandalawangi teman-teman. Jadi para pendaki yang mendaki ke Gunung Mandalawangi selain ngecamp di puncak 1 atau puncak 2, ini bisa ngecamp di pos 2 ini teman-teman. View-nya agak terbuka ke bawah sana. Saya lihat. Itu kota Garut atau Bandung, kayaknya Garut sih. Kelihatan dari sini jelas. Terus ada beberapa gunung-gunung juga yang kelihatan dari sini. Keren sih, di pos 2 ini mulai kelihatan view-nya. Gitu teman-teman. Tuh, ada tulisan sunrise. Oh, lurus ke sana. Jadi kayaknya itu buat spot berburu sunrise atau gimana. Kurang tahu juga. Kalau ke puncak itu sebelah sana. Petunjuknya ya di setiap persimpangan lumayan cukup jelas. Jadi kemungkinan tersesatnya di gunung ini minim. Soalnya petunjuknya jelas kayak gitu. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu di pos 2 ini, makan siang sambil nunggu waktu zuhur. Bentar lagi waktu zuhur ya. Sekitar 15 menitan lagi. Udah mulai masuk waktu zuhur, kita mau sholat zuhur dulu di sini di pos 2. Dari pos 2 kami sedikit naik untuk menuju ke camping area. Sebuah area yang mungkin akan nyaman untuk kami gunakan sebagai tempat beristirahat. Pak tinggal ya, Pak. Baik. Tersaha. Batur. Om tadi. Camping area. Alhamdulillah. Ini rombongan yang tadi ya, yang setengah jam lebih cepat dari kita naiknya. By the way, dari tadi kita belum kenalan ya. Ini Bapak ini siapa namanya nih? Pak Gambreng. Pak Gambreng, dari mana Pak? Dari Kopo, Bandung. Kopo, Bandung ya. Ini semuanya dari Kopo berarti? Iya, saudara keluarga. Oh, jadi oke, family adventure, mantap. Udah kecimpring grupnya tuh. Kecimpring. Ini Bapak siapa ini kalau boleh tahu? Banyak. Pak Anjar. Sama. Yang ini Ani. Bu Ani. Oke. Pak Endang. Ajak. Pak Ajat. Ini Mas siapa nih? Gin. Mas Atlet. Woi, mantap. Yang ini Bu siapa ini? Ibu Reni. Ibu Heni. Oke, salam kenal buat semuanya ya. Mantap. Biasanya rombongan kan. Oke teman-teman, dan di sini di camp area tepatnya kita istirahat dulu, makan siang sambil nunggu waktu zuhur datang teman-teman. Soalnya bentar lagi, kayaknya 10 menitan lagi bakalan masuk waktu zuhur. Jadi sebelum nanti kita lanjut ke pos 3, setelah makan kita mau sholat zuhur dulu, habis itu baru langsung lanjut ke pos 3. Dan sekarang saya lagi di area camping groundnya Gunung Mandalawangi, tepat di atas pos 2. Tadi pos 2 di bawah. Jadi dari pos 2 kita jalan dulu bentar dikit, mungkin sekitar 5 menit atau 7 menit kita bakalan sampai di camping area. Oke teman-teman, sekarang jam 12.45, kita lanjut lagi menuju ke pos 3. Dari pos 3 baru kita bakalan sampai ke puncak 1 teman-teman. Estimasi dari camp area atau pos 2 ini sampai ke pos 3 kurang lebih 1 jam.
Setelah beristirahat selama kurang lebih 40 menit di pos 2, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos 3. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju ke pos 3 berupa tanjakan panjang dengan tingkat kemiringan yang lumayan vertikal. Sampai dong. Setelah kurang lebih 20 menit kami berjalan melewati tanjakan panjang dari pos 2. Akhirnya kami pun sampai di ujungnya. Di sini kami mulai memasuki jalur yang landai yang berlangsung selama kurang lebih 5 menit sebelum akhirnya kami mulai kembali memasuki jalur yang menanjak lagi. Oke, dan setelah tadi kita dikasih tanjakan yang lumayan panjang, dan di ujung tanjakan kita menemukan persimpangan, kita ambil arah kiri dan dikasih jalanan yang landai, sangat landai. Ya, anggap aja ini bonus. Ini bener-bener landai banget. Dengan vegetasi yang masih sama berupa pohon pinus dan juga lamtoro gunung kayak gini. Kayak gitu. Lumayan rapat ya vegetasinya, jadi sinar mentari bisa agak ketahan sama vegetasinya, jadi gak terlalu panas kayak gitu. Untuk cuaca hari ini lumayan cukup cerah. Mudah-mudahan aja tetap cerah sampai kita nanti turun. Begitu teman-teman. Halo. Beberapa saat kemudian, kondisi vegetasi mulai kembali berubah. Kami mulai memasuki lagi hutan bambu, dan bersamaan dengan itu, tingkat kemiringan serta tingkat kesulitan dari jalur yang harus kami lewati pun mulai meningkat secara bersamaan. Allahu Akbar. Enggak saja nama. Selamat abina ini nama. Perenggan kalau perenggan. Ya siapa yang pereng? Perenggan ya. Ya pereng. Tak lama kemudian, kondisi vegetasi serta kondisi jalur lagi-lagi berubah. Kali ini, kami mulai memasuki jalur dengan vegetasi khas hutan rimba yang pijakannya didominasi oleh akar-akar yang menjalar. Dan trek seperti ini akan terus berlangsung hingga kami sampai ke pos 3 nanti. Mana tuh? Ma, tungguan. Iya, Be. Duduk. Mama. Ma. Kita masih belum sampai ke pos 3. Udah hampir 1 jam kita berjalan, tapi kita belum sampai ke pos 3. Untuk treknya bisa dibilang sangat ekstrim ya. Beberapa kali kita menemukan tanjakan yang disertai dengan tali webbing, yang itu artinya tanjakannya memang bukan main-main ya teman-teman. Selain curam juga licin, makanya difasilitasi tali webbing kayak gitu. Kita sekarang lagi istirahat dulu, minum
Depan apa nya? Kita minum dulu bentar. Kita lanjut. Kayaknya pos 3 udah nggak jauh lagi. Soalnya kita udah hampir 1 jam berjalan. Harusnya nggak jauh lagi. Kayak gitu teman-teman. Capek? Kami Untuk dalam satu kancang. nyanam kancang. Mama. Mama. Ayo semangat. Muntang tah gitu pinter 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 wih. Teman-teman, sekarang kita sampai di pos 3 Tanjakan Bimbang. Estimasi waktu tepat 1 jam ternyata. Alhamdulillah kita bisa menepati estimasi yang diberikan di pos 2 tadi, yaitu sekitar 1 jam. Ini kita tadi berangkat jam 12.45 dari pos 2 dari camping ground, jalan ke pos 3 ini nyampe jam 13.45 juga, jam 13.44 malah. Jadi kita sudah bisa memenuhi estimasi yang tersedia, yaitu 1 jam. Sekarang kita istirahat dulu. Ini lagi minum-minum dulu. Untuk menuju puncak kayaknya sekitar 15-20 menitan lagi lah kayaknya. Puncak 1 ya. Mama enggak. Oke, kalau gitu ikutin terus. Setelah sejenak beristirahat, kami kembali bergegas untuk menuju ke puncak 1. Jalur yang harus kami lewati kali ini berupa tanjakan panjang yang akan membentang hingga ke puncak 1 nanti, yang diberi nama Tanjakan Bimbang. Tingkat kemiringan, kecuraman, serta kesulitannya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Karena sejak awal, tingkat kecuraman dan kesulitan dari jalur ini memang bertahap. Semakin ke atas, maka tingkat kecuraman dan kesulitannya pun semakin meningkat. Nyepengan akar-akar, nyepengan. Ya, akar. Pintar. Mama, baru. Aduh, akar. Semangat gitu. Mama semangat. Mama semangat. Wah, pinter Gituan, weh. Main, abe. Akar. Akar. Oke teman-teman, dan sekarang treknya sudah mulai didominasi oleh akar-akar dan tanjakannya curam juga. Tapi untuk naik memang kita masih bisa untuk melewatinya dengan tidak terlalu sulit menurut kita untuk trek naik. Tapi yang jadi PR itu di trek turun nanti. Si bocil untuk naik memang lancar-lancar aja melewati trek berupa akar-akar yang curam kayak gini. Ini dia masih bisa untuk melewatinya dikala naik. Tapi kalau turun ini menjadi PR kayaknya. Soalnya untuk turun susah sih kayaknya. Jangankan anak kecil, kayaknya saya juga bakalan agak kesulitan untuk trek turunnya. Yuk, bagus. Siap. Iya. Semangat. Pinter. Bagus. Ini pun tunjuk nah. Saya. Jauh.
Semangat puncak Ki. Puncak tuh. Alah, capek. Wah, jagoan. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di puncak 1 Gunung Mandalawangi di ketinggian 1538 mdpl. Estimasi dari pos 3 sampai ke sini kurang lebih 30 menitan. Untuk estimasi total dari base camp sampai ke puncak 1 ini kurang lebih 4 jaman kalau kita. Itu udah sama istirahat, makan, sholat, dan segala macam. Kalau misalkan kita lebih konsisten lagi jalannya, nggak banyak istirahat, mungkin di 2,5 jam atau 3 jam juga bisa kayak gitu. Kalau saya tadi banyak istirahat, terus istirahatnya juga lama, makan siang, sholat zuhur, jadi ya agak lama. Kita 4 jam sampai ke puncak 1 Gunung Mandalawangi, dan untuk menuju ke puncak 2-nya mungkin kurang lebih sekitar ya 15 atau 20 menitan lah, dengan jalan yang santai kayak gitu. Dan masih memungkinkan sih sebenarnya, tapi gak tahu ini fisiknya bocil masih kuat apa enggak buat menuju ke puncak 2 kayak gitu. Kalau misalkan mereka gak kuat, kayaknya saya sendiri menuju ke puncak 2. Setelah kurang lebih berjalan selama 30 menit dari pos 3, akhirnya kami pun sampai di puncak 1 Gunung Mandalawangi. View yang disuguhkan di puncak 1 ini lumayan cukup indah. Jajaran gunung-gunung serta pemandangan kota di bawah sana terlihat sangat indah dari sini. Sementara itu, untuk perjalanan menuju ke puncak 2 akan saya upload di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, and see you on the next video. I never really understood just how the story ends, but I could feel his tense, don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Oke teman-teman, sekarang jam 14 lebih 46 menit, saya masih di area puncak 1 Gunung Mandalawangi, dan kayaknya saya mau lanjut ke puncak 2 ya. Tapi saya sendiri kayaknya, bocil sama ibu negara udah saya buatin hemok, dan saya tinggalin barang-barang saya semua di sini, termasuk flysheet, karena takutnya nanti pas saya di sana ini terjadi hujan. Oke, ini dia Gunung Mandalawangi, top puncak 2, ketinggian 1643 meter di atas permukaan laut.